keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak. Tio supaya hati-hati, nggak usah takut. Pertama jangan dan saya melihat sekarang ini anak hanya emosinya tinggi. Orang boleh tersinggung dengan diksi yang saya pilih, presiden bodoh. Tapi orang yang punya keterbukaan akan fokus pada substansi, bukan pada diksi. Kalau pemerintah tidak bisa memberantas korupsi, maka NU akan mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Kalau pemerintah tidak bisa memberantas korupsi, maka NU akan mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Itu politik. Apakah itu boleh? Boleh, bagus. Bagus. Kenapa tidak? Karena politik itu artinya proses mempengaruhi policy. Policy itu kebijakan. Proses mempengaruhi kebijakan itu artinya politik. Politik itu salah satu artinya ada politik is policy. Kebijakan. Kalau saudara memprotes kebijakan pemerintah, itu berarti memprotes policy. Itu politik. Boleh. Waktu itu baru ada kejadian, siapa? Gayus Tambunan. Keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak. Waktu itu sampai-sampai Pak SBY kirim putusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, statusnya itu menemui saya. Nah, saya bilang kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning yang kemudian para imam, para ulama referensi. Kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai seluruh warga NU tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung agar masyarakat NU taat bayar pajak. Diksi itu hanya alat kita untuk mendelivery tidak hanya substansi, tapi juga emosi. Siapa yang tidak marah ketika ada seorang anak di Ngada NTT yang terbunuh? Saya sebut bahwa barangkali dia tidak bunuh diri, tapi terbunuh oleh sistem yang tidak berpihak pada pendidikan anak, tidak berpihak pada rakyat kecil. Siapa yang tidak marah atas itu? Lalu pemerintah pengen orang yang mengkritik dia harus bersopan santun, harus beretika. Loh, mereka saja tidak beretika kok ketika menghadapi kami berdemonstrasi di lapangan misalnya. Ketika melemparkan gas air mata, mementungi kami. Ada banyak sekali ketidakadilan pikiran di sini. Bahwa seharusnya pemerintah itu punya sistem destilasi. Dia punya penyulingan terhadap emosi dan substansi. Sehingga kita berhadapan dengan diksi presiden bodoh, ya dia nggak akan sibuk dengan bodohnya, tetapi justru mencari sebenarnya bodoh yang dimaksud anak ini itu apa. Saya jelaskan. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet itu tidak semuanya, bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo, bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Ini poin pertama bahwa ini orang-orang yang inkompeten. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezim ini rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak, sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri. Hari ini Polri punya lebih dari 1000 SPPG. 1.700 SPPG. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah begal sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia? Hindari saja kata presiden, hapuskan itu, ganti CEO MBG. Kalau memang presiden hanya menjadi pelaksana daripada memberi makan bergizi gratis, itu pun kami kritisi, Bang. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi
oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Sehingga kita lihat kembali MBG ini sebagai tidak sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat. Satu SPPG Bang, per tahun itu bisa punya laba 1,8 miliar. 1,8 miliar. Itu satu SPPG. Sementara, sebagai ilustrasi, di daerah saya, ketua partainya Pak Presiden itu punya 9 SPPG Bang. 9 SPPG. Itu artinya per tahun dia punya 17 triliun minimal. 17 triliun. Kalau 5 tahun Bang, masa presidenan satu periode ini, berarti 85 miliar Bang. Di 2029 nanti, kalau presiden yang hari ini berkuasa nyalon lagi, lalu ketua DPC ini harus mengeluarkan 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, bahkan 50 miliar untuk memastikan kemenangan Presiden Prabowo. Saya kira itu angka yang sangat kecil. Apalagi di periode selanjutnya, dia akan dapat 85 miliar lagi. Loh, ini sebenarnya program untuk pencegahan stunting atau proyek supaya Presiden Prabowo bisa terpilih lagi di 2029. Dan yang kayak gini terjadi di mana-mana. Kami tidak hanya mendapatkan ancaman penculikan atau serangan karakter teror ke teman-teman kami seperti itu, tapi bahkan ancaman pembunuhan, Bang. Oh, ancaman pembunuhan. Bentuknya apa? Ada seseorang anonim mengaku dosen di universitas salah satu kampus di Bandung. Dia mengaku mendapatkan bocoran informasi bahwa ada operasi intelijen yang targetnya adalah untuk membunuh ketua BEM UGM. Informasi itu sampai ke rekan kami, kemudian rekan kami itu menyampaikan ke kami. Itu tidak seperti teror biasanya. Tetapi ketika informasi itu tidak mampu kami validasi, pun dosen tersebut yang mengaku juga tidak bisa kami track siapa sebenarnya orangnya, maka itu adalah bentuk teror lain bagi kami. Kami sempat mendapatkan penguntitan. Kami sedang berada di sebuah kedai dan ada 2 orang relatif muda, tinggi, berbadan tegap, itu memfoto kami dari jauh. Seketika kami sadar bahwa ada yang menguntit kami, memfoto kami dari jauh, kami segera coba cek, tetapi 2 orang ini kemudian segera pergi. Kami terlambat. Dan tidak hanya berhenti di situ, Bang. Salah satu pengurus BEM UGM yang cukup dekat dengan saya, dan beberapa kali ada satu frame saya dengan dia, ini bahkan 2 kali diuntit oleh motor dan orang yang sama. Dan dia ingat itu. Kami mendapatkan laporan itu pagi ini, bahwa dia mendapatkan penguntitan. Itu di mana? Yang pertama tadi di kampung halaman saya, di Kudus. Yang kedua, pengurus BEM ini di Jogja. Aktivitasnya di Jogja. Ini mungkin nggak takut dengan begitu banyak modus yang seperti ini, mulai di media sosial sampai ke penguntitan secara langsung. Saya kira takut dan tidak takut itu persoalan yang sangat remeh, Bang. Persoalan yang lebih tinggi adalah soal responsibility, tanggung jawab saya sebagai anak bangsa. Bahkan saya punya prinsip, kalau di filsafat Nietzsche, yang mengatakan bahwa something doesn't kill you will make you stronger. Sesuatu yang tidak membunuhmu akan menguatkanmu. Silakan teror saya sebesar apapun, selama itu tidak membunuh lahir dan batin saya, maka saya pastikan bahwa setelah itu saya akan lebih kuat dari sebelumnya. Maka terima kasih untuk orang-orang yang mengirimkan teror itu, karena diam-diam mereka sedang membuat saya lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan ke depan. Tapi sebenarnya isi apa yang dikatakannya itu terukur, bisa dipertanggungjawabkan kalau terjadi masalah hukum. Cuma dia terlalu emosional. Biasa anak muda kan masih, dia kan belum lulus juga gitu ya. Jadi emosinya sama dengan kita dulu sebelum lulus juga gitu. Nah, oleh sebab itu Tio supaya hati-hati. Pertama, apa yang disampaikan harus terukur. Mengatakan A itu harus bisa dipertanggungjawabkan.